Ya, kembali lagi di channel saya, yaitu channel Payung Channel. Di sini video ini dibuat salah satu tujuannya yaitu untuk memenuhi tugas kuliah, yaitu tentang pemrograman Python. Jadi bagi teman-teman yang dapat ilmu dari video ini, ya bersyukur. Langsung saja untuk tugasnya, yaitu kita disajikan dengan 5 soal. Mohon maaf kalau nggak fokus ke layar karena kameranya di sini, laptopnya di depan saya, jadi mungkin nggak akan fokus ke layar. Jadi disajikan dengan 5 soal yang mana dengan problem masalahnya sendiri-sendiri. Oke, jadi untuk soal yang pertama kita diberikan soal untuk menampilkan angka dari 1 sampai 100 yang mana tampilannya seperti ini. Ya, seperti ini tampilannya. Jadi kita akan membuat variabelnya terlebih dahulu. Seperti contoh, kita akan buat variabel A. Di sini variabel A, kita tulis scriptnya A. Itu kita buat bilangan kosong di sini. Setelah itu kita akan buat perulangannya, yaitu dengan for. Kita contohkan variabelnya C. Jadi for C in range, kita buat range-nya dulu, batasannya dari angka 1 sampai 101. Jadi nanti yang akan tampil adalah angka 1 sampai 100. Terus kita, karena di sini tampilannya minta setiap angka 16, 28, 45, 26, 4, 76, 88 itu selalu di bawahnya, maka kita akan nambahkan script menggunakan script if C sama dengan 16 or atau C sama dengan 28 or C sama dengan 40 or C sama dengan 52 or C sama dengan 64 or C sama dengan 76 or C sama dengan 88. Jadi setiap angka yang di sini A sama dengan A ditambah, kita buat batas ditambah di slash n untuk buat enter ke bawahnya. Kita tambahkan lagi batas dari kanan ke kiri. A sama dengan A ditambah, kita buat spasinya, ditambah strength C, jadi akan menampilkan C nanti. Elif, jadi kalau nggak ada tampil di situ, jika C sama dengan 100, maka kita akan buat batasannya, yaitu C sama dengan yang atas, bukan C, A sama dengan A ditambah dengan di slash n, ditambah lagi batasnya, A sama dengan A ditambah kita tampilkan strength C nya lagi, strength C. Kalau salah else, jadi kalau scriptnya salah, kita buat A sama dengan A, kita ambil spasi lagi, strength C. Oke, ini sudah cukup. Kita buat printnya dulu, print untuk menampilkan hasilnya, print C. Oke, kita lihat hasilnya. Bentar. Oh salah, maaf, bukan C, tapi kita print A.
untuk menampilkan. Nah, sudah tampil. Kita buat agak batas untuk batas awal dan akhir di sini. Kita buat batas untuk A dan oke. Kita tambahin tambah plus. Oke. Coba kita jalankan. Sudah ada batas dari angka 1 sampai 100. Selanjutnya kita akan buat batas titik-titik atas bawah. Print, kita coba buat batas menggunakan tanda minus, ini aja cukup. Kita butuhnya berapa? Misalkan kita butuh 35, dikalikan 35. Oke, kita coba. Kayaknya masih kurang, kita tambahin, mungkin butuhnya 38. Oke, batas atasnya sudah. Terus kita copy saja scriptnya ini, kita taruh di bawah untuk memberikan batas di bawahnya. Nah, jadi seperti ini untuk penyelesaian soal nomor 1. Sini untuk persoalan yang kedua, kita diperintahkan membuat suatu program yang bisa mendeteksi atau membuat program untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa berapa banyak yang akan kita masukkan input nilainya. Langsung saja kita buat programnya. Jadi untuk pertama-tama kita akan membuat variabelnya dulu. Anggaplah variabelnya MHS, yaitu mahasiswa. Kita buat data integer menggunakan kata input. Kita akan menginputkan data terlebih dahulu. Data yang akan kita input yaitu banyaknya mahasiswa. Ini akan masuk datanya. Kemudian saya akan memberikan satu spasi di sini biar nanti tidak terlalu nempel, karena kita akan membuat perulangan for. Jadi langsung saja kita buat for, kita buat variabel baru, anggap saja x, ya, x kecil. In range, kita buat range-nya dari 1 sampai sejumlah mahasiswa ditambah 1. Nah, kenapa di sini saya tambahkan 1? Karena nanti yang seperti sebelumnya, jadi yang tampil adalah nanti angka tidak sesuai jaraknya, jadi sesuai dengan apa angka sebelumnya. Setelah itu kita buat mahasiswa. Kita print dulu. Print kita buat kata MHS, mahasiswa ke berapa, maksud saja ini kita buat ke straight, terus belakangnya kita buat X, jadi nanti akan muncul mahasiswa pertama. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Anggap saja di sini mahasiswanya 1. Nah, di sini akan muncul mahasiswa pertama. Setelah itu kita buat jarak lagi biar tidak, atau mungkin kita buat suatu garis saja. Nah, oke, kita buat suatu garis. Setelah itu kita akan menampilkan banyaknya mahasiswa, karena di sini banyaknya mata kuliah, karena di sini kita cuma diberi 2 mata. Jadi langsung saja kita masukkan banyaknya mata kuliah, yaitu sebanyak 2 mata kuliah. Setelah itu kita disuruh untuk menginputkan nilai. Jadi di sini ada, karena mata kuliahnya 2, kita membuat variabel baru, yaitu anggap saja nilai pertama
dengan ketentuan yaitu seperti yang di atas. Kita buat data integer, input, memasukkan nilai pertama, masukkan nilai pertama. Jadi nanti akan diminta masukkan nilai pertama. Setelah itu kita masukkan nilai yang kedua karena di sini diminta 2. Sama saja skripnya, input dalam kurung masukkan nilai kedua. Oke, kita sudah masukkan inputnya. Setelah itu kita diperintahkan untuk membuat rata-rata. Jadi dari nilai yang sudah kita input diminta rata-ratanya. Jadi kita buat variabel baru yaitu anggap saja rata. Variabelnya rata yaitu dalam kurung nilai 1 ditambah dengan nilai 2. Setelah itu dibagi 2. Dibagi dengan 2 mata kuliah. Jangan lupa kita tutup. 2 tutupkan juga nggak apa-apa. Maka nanti akan muncul, kita buat outputnya dulu, print rata-rata nilai, rata. Kita buat jarak spasi lagi, print spasi, seperti itu. Jadi ketika kita buat, kita jalankan, kita coba, kita masukkan mahasiswanya sebanyak 2 mahasiswa. Nah, di sini akan tampil mahasiswa pertama. Nah, itu kita masukkan, coba kita masukkan 80 nilai pertamanya, nilai keduanya 90. Maka akan tampil rata-ratanya. Oh, maaf. Lupa kita masukkan nilainya. Nilainya yaitu rata. Itulah. Oke, jadi nanti keluarnya nilainya adalah rata. Kita coba ulang lagi skripnya. Kita masukkan 2 mahasiswa dengan nilai pertama yaitu ini sudah tampil 80, nilai kedua 90, rata-ratanya 80. Setelah kita masukkan nilai mahasiswa yang pertama dengan langsung keluar rata-ratanya, lalu kita akan diminta dengan data mahasiswa yang kedua. Langsung saja kita coba masukkan, misalkan nilainya 70, terus nilai keduanya 90. Nah, maka akan langsung keluar rata-ratanya yaitu 80. Bagaimana kalau misalkan kita memasukkan lebih dari 2 mahasiswa? Itu juga bisa. Misalkan kita masukkan 5 mahasiswa, maka kita akan diminta 5 data nilai. Sebagai contoh, ini mahasiswa pertama keluar nilainya 80 sama 60. Langsung diminta nilai mahasiswa yang kedua, anggap saja 85 dan 65. Diminta lagi nilai mahasiswa yang ketiga, 75 dengan 60. Diminta lagi mahasiswa yang keempat, yaitu 80 dan 65. Nah, sampai dengan jumlah mahasiswa yang kita inputkan 90 dan anggap saja 40. Oke, nah setelah selesai, baru programnya berhenti karena sudah 5 mahasiswa yang kita input, seperti itu. Nah, untuk persoalan yang ketiga, di sini kita diminta menggunakan rumus if. Menggunakan rumus if untuk menampilkan
angka dari angka 1 sampai 10. Jadi kita buat file baru lagi di sini. Kita buat langsung, kita coba variabelnya adalah A. Anggaplah A ini variabelnya dengan nilai 1. Kita akan menggunakan if A sama dengan 1, maka kita akan menggunakan for. For A in range, atau mungkin kita buat variabel baru B, in range dari range 1 sampai, ingat, 11 karena kita mau menampilkan dari 1 sampai 10. Lalu kita masukkan print B. Ketika variabel 1 tidak sama dengan ketika variabel A tidak sama dengan 1, maka kita masukkan di sini print wrong, bahwa yang dimasukkan adalah salah, tidak akan menampilkan angka 1 sampai 10. Langsung saja coba kita tampilkan, kita jalankan programnya. Ya, ini sudah keluar dari angka 1 sampai 10. Kalau kita buat menyamping seperti apa? Seperti tadi kita buat tambahan script di sini di printnya, yaitu n sama dengan kita buat spasi. Oke. Maka akan nyamping dia. Kemudian kalau kita rubah nilai A nya bukan sama dengan 1, atau anggaplah nilainya 8, ketika kita jalankan bukan angka 1 sampai 10 yang keluar, akan tetapi yang keluar adalah wrong, yaitu salah, karena kita memasukkan angka yang salah. Jadi untuk soal yang keempat, kita disuruh membuat fungsi, jadi script fungsi. Jadi untuk script fungsi kita bisa muat dengan definisi. Saya akan buat fungsi biodata saya. Script fungsi yaitu list data diri saya, seperti namanya, setelah itu mungkin bulan lahir, tempat tinggalnya mungkin, atau mungkin apa lagi, kendaraannya, merek handphonenya. Setelah kita membuat list seperti ini, jangan lupa ditutup listnya, return. Oke, listnya sudah dibuat. Terus dari fungsi ini bisa kita panggil lagi tanpa harus mengetik semuanya. Kita buat variabel baru, yaitu mungkin variabel aku itu sama dengan fungsi bio. Jadi isi aku ini sama dengan bio. Misalkan kita mau memanggil apa yang ada di bio, print aku di data nomor 2. Ketika kita jalankan, maka akan muncul data yang kedua tanpa harus menulis variabel lagi. Contoh lagi, kita buat print aku data yang ke-0. Nah, maka akan muncul data sesuai dengan list yang kita buat, atau sesuai dengan fungsi yang kita buat. Jadi fungsi variabel aku ini sama dengan isi dalam bio yang sudah kita buat dari awal. Jadi langsung lanjut ke untuk soal yang terakhir, yaitu yang kelima. Kita diminta untuk membuat suatu data yang berkaitan dengan list, tuple, dan juga kamus. Kita buat list dulu. Jadi misalkan kita buat
handphone lah, kita buat variabel handphone itu sama dengan kita buat list. Kalau list kita buat pakai kurung siku-siku. Kita buat merek handphone apa, Xiaomi. Setelah itu mungkin Samsung, iPhone, atau mungkin yang lain itu apa lagi, Oppo, Realme, dan masih banyak lagi. Nah itu. Terus kita buat data yang kedua, yaitu mungkin merek laptop. laptop kita buat list sama aja, kita buat dari kurung siku Lenovo, atau mungkin apalagi Samsung juga punya laptop Samsung, Asus, terus apa, MSI. Nah, ini salah satu dari list atau mungkin data atau mungkin bisa disebut senarai. Ketika kita mau memanggil list, nah kita hanya perlu memanggil variabelnya saja. Print, sebagai contoh mungkin print, saya mau print semua yang ada di HP. Nah, kita jalankan, maka semua list yang ada di handphone semuanya akan tampil. Atau mungkin kita mau menampilkan list dari laptop, kita buat print laptop, kita panggil variabelnya. Nah, ketika kita jalankan, muncul varia atau list senarai dari laptop. Ketika kita mau hanya satu item saja yang mau ditampilkan, misalkan saya mau menampilkan yang Samsung saja, HP-nya Samsung, kita buat senarai lagi di sini, perintah bahwa kita hanya mau menampilkan yang pertama. Di sini nah, jadi yang muncul di sini hanya Samsung dalam HP-nya. Itu fungsi list. Sedangkan fungsi tuple itu sama saja, sama dengan list, hanya saja tuple ini datanya tidak bisa dirubah-rubah, jadi datanya tidak bisa diganti. Sama seperti tadi kita buat HP mungkin, kita buat lagi di sini. Kita buat saja. Bedanya list dengan tuple itu dari penulisan dari kurung kurawalnya. Jadi ketika dia list atau senarai menggunakan kurung siku, sedangkan kalau tuple itu menggunakan kurung biasa. Nah, ini sebagai pembeda mana dia list senarai, mana tuple. Jadi untuk tuple, nah sama, kita bisa memanggilnya dalam tuple tadi menggunakan fungsi yang sama, misalkan HP. Nah, maka akan muncul semua handphone. Kalau kita hanya ingin memanggil yang sebagian, kita bisa langsung menggunakan satu. Ketika kita call, maka yang akan keluar Samsung. Ketika kita ganti 0, maka yang muncul adalah Xiaomi. Ini penggunaan tuple. Dan untuk yang terakhir, kita akan membuat data kamus.
kita diminta untuk membuat 50 kosakata, setelah itu di translate. Kita buat dulu datanya, kita buat file baru di sini, kita buat kamus. Saya akan buat datanya terlebih dahulu. Kalau kamus kita menggunakan kurung kurawal. Sebagai contoh mungkin kita akan buat pisang, kita buat kuncinya dulu pisang. Nah, itu bahasa Inggrisnya banana. Nah, setelah satu selesai, kita buat koma, kita buat kunci lagi. Nah, itu sampai 50. Saya akan buatnya terlebih dahulu. Saya sudah membuat sekitar 20 kata, 50 kata yang sudah ditranslate ke bahasa Inggris. Jadi kita sudah membuat suatu kamus. Jadi ketika kita mau sudah terbentuk kamusnya, jadi kita bisa menggunakan kamus ini, bisa kita panggil atau kita cari jadi sebagai kamus. Sebagai contoh, ketika kita mau menampilkan suatu kata atau mungkin mencari kamusnya, kita gunakan kata print. Kita buat variabel kamus, kita buat kurung kurawal. Kita mau mencari apa? Contohnya kita mencari mobil, car. Nah, ketika kita kita mencari mobil. Nah, ketika kita run, hasilnya adalah translatean mobil, yaitu car.
Atau mungkin kita cari yang lain, jangan mobil, kita cari yang ada di kamus, seperti mungkin palu. Kita butuh kamus, yaitu palu. Nah, dia akan muncul translate dari palu. Atau mungkin, tapi kalau tidak ada di dalam kamus, seperti kita mencari kamus, kita mencari kata papan ketik. Sorry, salah. Papan ketik. Nah, ketika keywordnya atau kata kuncinya tidak ada di kamus, maka dia akan error, bahwa tidak dapat menemukan kata yang dicari karena memang tidak ada di dalam kamus. Jadi sekian semua dari nomor 1 sampai 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih.